Tidak, biar puang pacak dengarnya mau ceramah tuh. Bukan ceramah, itu kan sekedar ngenjuk saran sebagai orang ngerti. Aku kan pengalaman hidupku hancur, dari kecil-kecil hancur. Aku memang dianggap orang gile, tapi Allah ngenjuk ujian itu nikmat bagi orang beriman. Mau dia kata iman tersare, contoh seorang pejudi kan, dari jam 6 pagi jam 4 pagi berjudi, itu neraka dunia. Cuma bagian neraka dunia tak sulit nak ditebus. Kecuali dia mati kecelakaan hancur. Kalau untuk surga dunia, seorang kiai contoh dia tinggal nunjuk anak didikku tolong sembelih itu kambing. Dari jam 6 pagi penikmatan itu dunia baginya, surga dunia. Kalau neraka bagi orang penjudi, pemabuk, seorang yang adu domba. Tapi kelas balik ada pacak kelas balik. Kelas balik bisa terjadi. Seorang kiai bisa masuk neraka apabila dia memperkosa santrinya karena pengaruh narkoba. Ada juga kelas balik. Seorang preman bisa masuk surga karena taubatan nasuha. Preman bisa masuk surga kalau taubatan nasuha, menyesali perbuatannya. Tapi seorang kiai juga bisa masuk neraka apabila dia bersekutu dengan setan. Contohnya, dia memakai narkoba demi membaca Al-Quran. Itu alasannya tidak tepat membaca Al-Quran, tapi pengaruh narkoba, mabuk berarti. Nah, ada kasus seorang kiai memperkosa santri. Itu termasuk neraka jahanam bagi seorang kiai. Kiai itu ngapik, tapi preman yang benar-benar bertaubat, lalu taubatnya diterima, taubat dan lalu menjadi seorang kiai, surga dunia, surga akhirat. Walaupun pernah menginjaki neraka dunia. Tapi untuk orang yang biasa-biasa saja, insya Allah surga. Masuk akal. Mantap. Walaupun seorang yang naruh gelar pangkat, tidak dijalani pangkat itu, dosa itu. Amal jariah, dosa jariah. Bukan amal jariah dosa jariah. Kalau untuk amal jariah, kita sumbang ke semen di masjid. Sesak nyumbang di masjid semen. Seumur hidup tuh benda mengalir amal. Apalagi cuma jam dinding 100 ikut di masjid yang paling besar Jakarta itu Istiqlal. 100 ikut jam dinding yang tanpa baterai, sumbang ke Rolex ale. Seumur hidup amal jariah tuh ngalir. Apalagi kita misalnya uang udah kati jalan, beli ke semen 30 sak, bongin 2 mobil, buat ke jalan lewat. Seumur hidup amal jariah. Bukan itu beli. Akan merokokkan fungsi untuk menghangatkan suasana. Sampai dengan ngopi, menghangatkan suasana. Tapi bagai pecandu narkoba itu kebodohan. Karena merusak iman, merusak otak, moral, pikiran, adab, istiadab. Kalau merokok itu boleh. Bagi kiai kan diboleh kayaknya. Fungsi menghangatkan badan. Kan kiai kan mondok pesantren di daerah kaki gunung. Badannya kedengaran, tembakau rokok, tembakau sindang, tembakau ranau. Boleh merokok, makanya melenting kiai merokok. Zaman dulu kan merokok, zaman kiai, dengan wali, para wali santri, para ulama lagi banyak merokok. Cuma yang tak merokok kecuali Habib Rizik, tak aja merokok. Karena seorang Habib itu dibenci, karena tanda kiamat sudah mulai muncul. Habib Rizik dibenci kenapa? Karena ulama itu disayang Allah. Dibenci karena ngapain? Mungkin dapat pahala bagi dia, mengalir terus. Nah, tapi bagian yang golongan ustadz-ustadz yang digambar oleh wong kafir, ustadz-ustadz ulama santai, Ustadz Jepri kan lah meninggal. Dia memang itu tanda kekuasaan Allah, bahwasanya satu persatu ulama ustadz akan meninggal. Yang kedua, ustadz yang Arifin Ilham meninggal karena ngape? Itu tanda-tanda juga dari Allah menunjukkan bahwasanya akan berkurang orang beriman. Yang ketiga adalah di Sape, ustadz yang baru Ustadz Syekh Ali Jabir. Sape itu ulama yang dibenci oleh orang kafir. Yang mono Sape dulu pernah nak di Gunung Lampung dituju tapi gagal. Dia mati karena infeksi, kita tetanus, kita kena corona. Nah, untuk ulama-ulama berikut yang mungkin yang digambar oleh orang kafir, Sape Ustadz Abdul Somad tadi benci orang kafir. Sampai lagi Anies Baswedan dibenci orang kafir. Jokowi dibenci orang kafir. Yang dibenci Sape Prabowo dibenci karena dia membela Islam, dibenci dia. Tapi yang membenci itu orang-orang kafir. Walaupun dia Islam, termasuk kafir. Ngapain membenci orang Islam? Orang Islam saling membenci berarti termasuk kafir yang membenci. Islam tetaplah Islam. Lakum dinukum waliyadi, benar kan? Itu pun para satria muda harus menjaga wajada, bersungguh-sungguh. Lagi ceramah, aku sekarang sekolah aku mau dia baik. Cuma untuk Al-Quran aku udah taman. Rokok aku taman, untuk 6. Tapi masalah ilmu kita harus dibagi, walaupun ilmu sedikit ilmu dibagi, manfaatnya banyak, insya Allah ke depannya maju. Jangan tumbuh menurut belakang. Kamu nak tahu flashback ke belakang, hancur hidupku. Dari kecil dibully, lah besar dibully, sampai tua dibully dengan cara apa? Nah,
Dari kecil dibuli dengan materi, setelah besar diuji dengan kepribadian. Nah, sampai tua kaki kepribadian itu hak Allah. Aku ikhlas. Allah mungkin sayang melalui ujian itu. Kalau Allah tak sayang, kamu tak bakal diuji. Malah diuji kenikmatan. Nah, diuji duit, lali dengan agama, lali dengan moral, lali dengan adab. Jadi kamu pamit ya, koyak-koyak, belanja untuk keluarga. Itu ada hal orang miskin. Menaku, walaupun aku miskin ada duit, bukan aku ngambuk. Udah minta tunjuk, aku nak tunjuk dah. Kecuali aku di kelas, kayak istilah memang ke masjid, nggak boleh merit, paling kecil 2000. Kalau untuk orang minta, tak tunjuk malu, tunjuk. Kalau aku nak minta, wajar aku nak minta, aku dah kasih. Mana aku ada, aku minta tu, mana aku lagi tak kasih ni. Ika bukan aku minta, dijual, mari boleh mangkrak, Sumatera. Dia kan marbot masjid. Aku nolong itu arah itu, nolong muat pagar untuk orang tuap. Lawan kunci juga. Marbot dari. Dia ngaji belagunya ngaji. Cuma ngaji tu ada aku jelas sekali pandangan ngaji tak boleh belagu. Kelah di surat Yasin ayat 69. Ngaji tak boleh belagu. Kena ngate. Jawabannya mereka. Ada arti itu. Nah, hai Nabi, hai orang beriman itu contoh baik. Katakanlah kepada hal Nabi Muhammad bahwasanya Al-Quran itu diciptakan sebagai pedoman, bukan untuk disairkan atau diragukan, melainkan sebagai petunjuk, bukti yang nyata. Nah, bagi yang menyairkan itu memang dibolehkan di hadis yang dulu ulama untuk ngape? Mengajak, disunah ke disair gitu. Kalau kewajibannya tidak perlu disair, yang penting panjang pendek bacaan. Idham bila guna di kaligrafi. Yang bingkai foto kaligrafi. Cak dua ekor kaligrafi. Ada Muhammad, lapasnya ada Allah. Beli masjid yang baru jadi. Belum ada di kaligrafi. Masuk ke kaligrafi belian tubuh. Sejuta kayaknya. Tak boleh berharga dak di dunia sejuta, tapi akhirat insya-Allah sampai kiamat itu. Lapas Allah. Beli ke di bingkai kaligrafi yang emas ni yang istilah kuningan. Allah Muhammad dengan lapas la ilaha illallah. Sumbang ke masjid, sumbang ke musola. Tak boleh rugi dak. Yang rugi suwe. Yang buang-buang waktu wal asri demi masa. Innal insana fi husni. Sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati, saling pokoknya menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Lakum dinukum waliyadi itu sih, agamamu agama, agamaku agamaku. Jangan saling ganggu, walaupun beda agama tetap itu adab yang dipakai. Enggak semayang apa kalian? Subuh, isya, maghrib. 5 waktu Sholat, menunggu sholat lebih baik daripada sholat di sholat. Menunggu waktu sholat lebih baik daripada tubuh di sholat rame-rame. Karena kalau di sholat rame-rame tidak baca lagi sholat, tinggallah itu. Kalau kita menunggu waktu sholat lebih baik daripada tidur. Ada kan orang subuh, as-sholatu khairun minan naum, lebih baik sholat daripada tidur. Lebih baik mengajak sholat dan melaksanakan sholat. Yang mana yang penting? Melaksanakan sholat dulu, baru ngajak uang. Enggak ngajak uang sholat tapi tidak sholat, boleh juga. Itu dapat pahala. Tapi lebih bagus kita sholat baik. Yang ngajak uang jangan, membaca uang tuh terpengaruh. Diteladani uang. Nabi Muhammad kan diteladani uang. Dia tidak ngajak, tapi mengajak dalam hal supaya kamu mengikuti apa yang dipelajarinya. Nabi Muhammad meneladani sifat Nabi, bukan mengikuti apa yang diperintah Nabi. Nabi tidak merintah, yang merintah Allah. Nabi sebagai teladan. Yang korek tau. Mati. Ini. Tarik. Oh itu adik Ikut. Kalau siap no. Kaki dupa dupa lagi. Menggalak agama udah.